Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Praharjo Yudanto dan ini S121221133. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kamus Python. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci dan nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung perawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, di sini contohnya membuat dan mencetak kamus. Ada contoh codingannya di sini, coba kita lihat outputnya. Di sini tampilan outputnya seperti ini. Nah, kita coba tes coding. Nah, ini setelah kita jalankan outputnya muncul seperti ini. Nah, sama dengan contoh yang di Waitress School. Terus kita lanjut di item kamus. Item kamus diurutkan, dapat diubah, dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci dan nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya, cetak nilai, merek, kamus. Di sini ini kan brandnya ini mereknya. Kita tes saja. Terus di sini kita tambahkan, di printnya sini kita tambahkan brand. Maka tampilan yang muncul yaitu Ford sesuai dengan yang ini, sama kunci ini termasuknya kayak kunci dan nilai gitu. Terus kita lanjut di pesan atau diurutkan. Ketika kita mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Terus dapat diubah. Kamus bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah atau menghapus item setelah kamus dibuat. Terus duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Contohnya di sini nilai duplikat akan menimpa nilai yang sudah ada. Kita coba lihat outputnya.
contoh outputnya. Oh, dalam contoh output yang ini kan year-nya di sini tahun, ada 2 tahun, yaitu 1964 dan 2020. Di sini tidak ditampilkan. Yang ditampilkan itu hanya brand Ford dan model Mustang. Nah, terus panjang kamus. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan len fungsi. Contohnya, cetak jumlah item dalam kamus. Kita coba lihat outputnya. Nah, coba kita tes contoh codingannya. Kita hapus dulu brandnya. Nah, di sini kita tambahkan len, lalu kita tutup kurung. Sini kita buka kurung. Di sini tadi kita buka kurung, terus kita tutup kurung lagi. Dan tahunnya tuh, kayaknya ada yang salah ini. Koma. Nah, kita coba jalankan, maka outputnya sama dengan yang di Weather School ini, yaitu 3. Kita lanjut di item kamus, tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Contohnya, tipe data string, int, boolean, dan daftar. Di sini coba kita lihat. Kita coba contoh codingannya. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada muncul outputnya sama dengan yang di Weather School. Itu brandnya ini Ford. Nah, terus Fordnya ini Mustang. Untuk tahunnya 1994 dan warna yaitu red, white, blue atau merah, putih, biru. Kita lanjut di jenis. Dalam perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data di. Contohnya, cetak tipe data kamus. Hapus dulu
kita coba jalankan. Oh, ada salah. Oh, sudah. Di sini setelah kita jalankan yang muncul flash disk, ini outputnya. Kita lanjut di konstruktor disk. Dimungkinkan juga untuk melakukan konstruktor disk untuk membuat kamus. Contohnya menggunakan metode disk untuk membuat kamus. Kita coba jalankan. Nah, di sini yang muncul nama John, umur 36 dan asal negaranya yaitu Norway. Lanjut di koleksi Python atau array. Nah, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu daftar, adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah mengizinkan anggota duplikat. 2. Tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, yang dapat diubah dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat. 4. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Saat memilih tipe koleksi, penting untuk memahami properti tipe tersebut. Memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu. Dapat berarti retensi makna dan dapat berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Kita lanjut di akses item. Mengakses item. Kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contoh, dapatkan nilai kunci model. Di sini kita coba lihat dulu outputnya. Output yang dijalankan ini yang muncul adalah Mustang. Kita coba tes codingannya. Ini tadi kita tinggal ubah ini saja. Kita coba jalankan.
ada yang salah ini. Kita kayaknya tadi ada yang salah, kita langsung copy saja, terus kayaknya sama nih dari output yang ini memang sama, maka yang muncul ya ini outputnya Mustang. Kita lanjut. Tunggu, masih ada juga metode yang disebut dengan get yang akan memberikan kita hasil yang sama. Hmm. Sebenarnya tadi outputnya sama dengan yang sebelumnya, cuman dia di sini kan pakai get, jadi ya beda itu, outputnya sama tapi beda piringan. Kita lanjut di dapatkan kunci. Metode ini case akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Kita lihat. Nah, di sini kan tadi kode sebelumnya dia pakai get. Nah, kita coba ubah dengan case. Terus kita hapus ini. Maka output yang akan tampil itu di case. Di sini dalam kurungnya brand, model, dan year. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui. Kita coba coding.
Oke, ada yang salah kita. Oh, oh, ternyata bagian ini yang bukan. Coba jalankan. Di sini ada dua tampilan yang muncul. Yang pertama yang di atas itu tidak ada warna, hanya ada itu brand, model dan terus yang di bawahnya ada brand, model, years dan color. Terlanjut di dapatkan nilai. Metode values akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Contohnya dapatkan daftar nilai. Di sini tampilan yang muncul Ford Mustang dan 1964. Daftar nilai adalah tampilan kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Di sini ada contoh buat perubahan pada kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Kita coba lihat outputnya. Di sini yang membedakan yang di atas sama yang di bawah itu tahunnya. Yang di atas itu 1964, sedangkan yang di bawahnya ini tahun 2020. Ini maksudnya keluaran mobilnya pada tahun berapa. Terus contoh selanjutnya, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga dapat diperbarui. Tadi kan hanya membedakan tahun. Sekarang di sini yang membedakan itu warna. Yang di atas itu mobilnya tidak menggunakan warna, sedangkan yang di bawah sini warna mobilnya red. Kalau output yang di atas ini dia tidak ditambahkan warnanya. Dapatkan barang. Metode ini item akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tabel dalam daftar. Kita coba lihat tuh. Sini semuanya sebenarnya sama outputnya, cuman yang membedakan itu caranya. Nah, ini output yang muncul sama dengan output yang ada di Weather School, karena kita hanya mengikuti codingan yang di Weather School. Nah, daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Sama seperti sebelumnya. Nah, periksa apakah kunci ada. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, gunakan in sebagai kata kunci. Contohnya periksa apakah model ada di kamus.
Di sini coba kita lihat outputnya. Kita coba jalankan dan yang muncul sama dengan kata-kata yang di print ini. Yes, model is one of the case in this dictionary. Kita lanjut di ubah item. Ubah item kamus. Ubah nilai. Kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contohnya, ubah tahun menjadi 2018. Nah, outputnya di sini kan tadi contohnya untuk mengubah tahun menjadi tahun 2018. Yang tadinya tahun 1994 kita ubah menjadi 2018. Maka output yang muncul adalah seperti ini. Ini hasilnya. Lanjut di perbarui kamus. Metode ini update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci dan nilai. Contoh, perbarui tahun mobil dengan menggunakan update. Oh.
salah. Hmm, salah. Saya ini di luar. Nah, jadi output yang muncul seperti ini ketika kita menggunakan update. Kita lanjut ditambahkan item. Menambahkan item. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Contoh, eh, kita jalankan dan yang muncul maka outputnya yang muncul ini dan warnanya yaitu merah. Perbarui kamus. Metode update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci dan nilai. Contoh, tambahkan item warna ke kamus dengan menggunakan update. Kita coba jalankan. Di sini tadi outputnya sama, cuman beda cara. Ini tadi dia menambahkan item, sedangkan ini dia memperbarui. Kita lanjut di hapus item. Menghapus item. Ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Contohnya, metode pop menghapus item dengan menggunakan nama kunci yang ditentukan.
Kita coba jalankan. Maka output yang muncul seperti ini. Terus contoh metode ini, pop item menghapus item yang terakhir dimasukkan di versi sebelumnya 3.7, item acak malah dihapus. Kita tinggal ini saja. Terus ini modelnya kita hapus. Nah, kita coba jalankan. Output yang muncul sama sebelumnya. Terus contoh selanjutnya, kata kunci del menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Semua sama sih. Oh, beda-beda. Kita coba jalankan, maka ada yang salah. Oh, kita salah gunakan. Oh, salah, lupa ganti dia. Nah, oh, nah, ini maka tampilan yang muncul sama seperti sebelumnya. Di sini cuma beda cara. Terus contoh lain, kata kunci del juga dapat menghapus kamus item sepenuhnya. Kita coba lihat outputnya. Nah, jika kita menggunakan coding ini, maka tampilannya itu error. Terus contohnya yang seterusnya, ya ini metode clear mengosongkan kamus. Di sini kita coba. Ada, lupa saya hapus dulu. Oh, di sini yang akan tampil hanya ini. Tidak ada Brentford, terus model Mustang dan year 1964 itu tidak ada. Terus kita lanjut di kamus lingkaran. Kamus lingkaran, ulangi melalui kamus. Kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Nah, contohnya, contoh cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. Ya, ini contohnya. Terus contoh selanjutnya, kita juga dapat menggunakan values. Metode ini untuk mengembalikan
nilai kamus. Ini ada beberapa contoh. Di sini ada yang menggunakan cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu, dan cetak semua nilai. Ini bedanya di sini, dia beda nama kunci dan beda nilai. Terus yang ini dia menggunakan values, sedangkan ini dia menggunakan case. Nah, contoh selanjutnya yang ini, ulangi key dan values dengan menggunakan item. Nah, jadi kita ulangi yang ini untuk menambahkan dengan menggunakan item. Lanjut di salinan kamus. Nah, kita dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dik 2 sama dengan dik 1, karena dik 2 hanya akan menjadi referensi ke dik 1, dan perubahan yang dilakukan dik 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dik 2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan copy. Contoh buat salinan kamus dengan copy. Kita coba jalankan. Di sini bedanya dia menggunakan copy. Cara lainnya untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dik. Contoh selanjutnya, buat salinan kamus dengan dik fungsi. Kan tadi my dik this dik di sini menggunakan copy. Kita hapus saja ini. Dan kita jalankan. Nah, di sini yang muncul hanya tanda kurung ini. Tidak ada, ini tidak ada. Ini tidak ada. Lanjut di kamus bersarang. Kamus dapat berisi kamus, ini disebut kamus bersarang. Contohnya buat kamus yang berisi 3 kamus. Di sini saya mau coba lihat outputnya yang ada di Waiter School. Kita coba.
Kita coba jalankan. Maka di sini child 1 nama Emil, eh, tahun lahirnya 2004. Terus child 2 namanya Tobias dan tahun lahir 2007. Child, child 3 nama Linus lahir 2011. Atau jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, contoh buat 3 kamus lalu buat satu kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Nah, yang tadi kita sudah di oh sorry, ada salah ini. Oke. Oh, coba jalankan. Nah, dan ini adalah hasil tampilannya. Terus kita lanjut di akses item di kamus bersarang. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita dapat menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Kita coba lihat outputnya. Oke, ini kita
Oh, saya. Tiga. Kita coba jalankan. Nah, maka hasil dari tampilannya itu adalah Tobias, karena di sini di printnya ini My Family Child 2. Nah, di Child 2 sini adalah nama Tobias, maka yang tampil adalah Tobias. Nah, sekarang kita pindah lagi di metode kamus. Metode kamus Python. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada kamus. Nah, bisa dilihat ini adalah metode kamus yang ada di Python. Clear copy from case, get items, key, pop item, set default, update dan values. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan mohon maaf jika ada yang salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.